Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rizki rahimakumullah, Nabi SAW mengatakan tidak akan tegaknya hari kiamat sampai munculnya Dajjal. Sehingga suatu ketika Nabi SAW mendatangi para sahabat, kemudian mengatakan, "Apa yang kalian bicarakan?" Maka para sahabat mengatakan, "Kami sedang membicarakan Dajjal, karena engkau wahai Rasulullah selalu berbicara tentang Dajjal." Sehingga kami menyangka Dajjal itu ada di salah satu kebun kurma Madinah. Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang besarnya fitnah Dajjal ini. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, Dajjal itu muncul di tengah-tengah kalian, sementara aku masih hidup di tengah-tengah kalian. Akulah yang akan melawannya, aku yang akan mematahkan hujahnya, aku yang akan melindungi kalian, dan aku yang akan membunuhnya. Masalahnya, kata Rasulullah, kalau seandainya Dajjal keluar kepada kalian, sementara aku sudah tidak ada, maka kalian harus melindungi diri kalian dari fitnah Dajjal ini. Nabi SAW sudah menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat Dajjal, bahkan lebih rinci daripada nabi-nabi sebelumnya. Nabi Nuh menceritakan tentang Dajjal, tapi ada yang tidak diceritakan Nuh kepada kaumnya tentang Dajjal. Nabi Syuaib bicara kepada kaumnya tentang Dajjal, tapi ada perkara yang tidak diceritakan Nabi Syuaib kepada kaumnya tentang Dajjal. Begitu juga Nabiullah Ibrahim Ismail, Nabiullah Soleh, Hud, dan nabi-nabi yang lainnya, Musa dan Aisyah, mereka menceritakan tentang Dajjal kepada kaumnya. Akan tetapi ada perkara yang tidak diceritakan kepada kaumnya kecuali hanya Nabi SAW. Salah satunya Rasul mengatakan, sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah, dan Rabb kalian tidak buta sebelah. Sifat-sifat Dajjal jelas tertulis di dahinya kafaro, dan mampu dibaca oleh siapapun yang bisa membaca ataupun yang tidak bisa membaca, orang-orang yang cerdas ataupun orang awam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan di akhir zaman orang bisa membaca kalimat kafaro, dan tidak ada dosa yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengaku dirinya Tuhan. Dan Dajjal di akhir zaman setelah dia mengakui Nabi, kemudian mengikat menjadi mengaku Tuhan, mengajak manusia untuk menyembahnya. Anak muda yang keriting, kemudian betisnya bengkok dan berjauhan, matanya buta sebelah, putih, gempal, dan tertulis di antara kedua matanya kafaro atau kafir. Dan dari sini menunjukkan bahwa bentuk Dajjal itu buruk, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia yang memiliki hak rububiyah Allah. Sekalipun Dajjal mempunyai kesaktian yang hebat yang akan menfitnah banyak manusia, tetapi dia juga makhluk yang lemah di hadapan Allah. Dia, Dajjal, tidak bisa menyembuhkan bengkok pada kedua kakinya. Bahkan, dia tidak bisa menyembuhkan mata sebelahnya yang tidak melihat. Bahkan separuhnya menonjol dan sangat menjijikan. Artinya tetaplah Dajjal adalah makhluk Allah yang sangat hina. Walaupun dia mengaku sebagai Tuhan, akan tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebagian kecil rububiyahnya Dajjal, Dajjal pun bisa mengelabuhi manusia. Dan akhir zaman banyak orang-orang yang mengikuti Dajjal. Nauzubillahi min zalik. Ketika Nabi SAW sangat gamblang menjelaskan sifat-sifat Dajjal, fisiknya, sepak terjangnya, dan bagaimana cara melawannya, di mana dia muncul dan di mana dia mati. Sehingga ketika di zaman Nabi SAW ada anak kecil Yahudi namanya Ibnu Zaid, atau dikenal dengan Sofik, atau dikenal dengan Abdullah bin Saya, atau Soid. Sebagian para sahabat Rasul ketika itu bahwa Ibnu Zaid adalah Dajjal. Karena apa? Yang disifatkan Rasulullah tentang Dajjal ada pada Ibnu Zaid. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah ibnu Umar,
Jabir ibnu Abdillah, Abi Dzar radhiyallahu anhu, Hafsah, dan sebagian para sahabat. Bahkan ada yang bersumpah seperti Jabir bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Bahkan sebagian ulama mutakirin seperti Al-Qurtubi rahimahumullah ta'ala, dia mengatakan Ibnu Sayyid adalah Dajjal. Walaupun ada yang mengingkari bahwa Ibnu Sayyid ya Dajjal, tapi bukan Dajjal Akbar, bukan Dajjal besar yang akan keluar di akhir zaman. Boleh juga dia adalah Dajjal dari Dajjal-Dajjal kecil, setan, seperti di antara mereka Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam As-Safarini, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahumullah ta'ala, Al-Imam Ibnu Hajar, dan juga para ulama yang lainnya. Para ulama ini merajihkan bahwa Ibnu Sayyid bukan Dajjal Akbar, dia Dajjal kecil. Yang kita katakan dia adalah dukun, setan yang hendak menyesatkan anak Adam, tapi bukan Dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Terlepas khilaf di zaman para ulama, di zaman Nabi SAW, Nabi SAW ingin memastikan bahwa Ibnu Sayyid Dajjal atau bukan Dajjal. Suatu ketika, Rasulullah bersama beberapa para sahabat, di antaranya Abu Bakar dan Umar, mengintip Ibnu Sayyid. Nabi SAW akhirnya berjumpa dengan Ibnu Sayyid ini. Kemudian bertanya, di antaranya memuji dan mengatakan, "Ya Ibnu Sayyid, kira-kira ada berapa kalimat yang aku sembunyikan dalam hatiku? Coba engkau tebak." Ibnu Sayyid pun menjawabnya, "Duk, duk, duk." Kata Nabi SAW, "Menyingkir engkau tidak akan melintasi batas takdirmu." Ibnu Sayyid ini sudah benar menebak apa yang ada pada hati Rasulullah. Maksudnya Ibnu Sayyid dia hendak mengatakan Dukhan, karena ketika itu turun surah Ad-Dukhan, di mana Jibril meletakkan surah Dukhan dalam hati Rasulullah. Tapi Ibnu Sayyid tidak sanggup menyebut kalimat Dukhan, hanya sebatas duk. Maka Nabi SAW makin penasaran, apalagi setelah terjadi hewar dialog ketika Nabi SAW meminta agar dia mengakui kenabian dan kerasulannya. Maka Ibnu Sayyid pun siap mengakui kenabian dan kerasulannya. Tiba-tiba dia berkata dan berbalik mengatakan, "Aku pun Nabi dan Rasul. Siapkah engkau wahai Muhammad mengakui kenabianku dan kerasulanku?" Kata Ibnu Sayyid. Maka Nabi SAW pun marah, kemudian meninggalkan Ibnu Sayyid. Sampai kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, percayakan kepadaku, akan kupenggal lehernya." Tapi Nabi SAW mengatakan tidak. "Ya Umar, kalau seandainya dia adalah Dajjal, bukan engkau yang akan membunuhnya. Tapi kalau dia bukan Dajjal, buat apa kau bunuh dia?" Maka Nabi SAW pun kembali lagi mengintip Ibnu Sayyid. Sampai akhirnya ketika ibunya datang mengetahui Rasul dan rombongannya, para sahabat hendak mendekati anaknya, tiba-tiba dipanggil oleh ibunda Ibnu Sayyid ini. Maka Rasulullah mengatakan, seandainya ibunya membiarkan dan tidak memanggilnya, tentu akan jelas perkaranya, apakah Ibnu Sayyid ini Dajjal atau bukan Dajjal. Artinya Rasulullah di sini tawakuf. Dia tidak memastikan bahwa dia Dajjal ataupun tidak, juga mengatakan dia bukan Dajjal. Tetapi sumpahnya para sahabat pun tidak diingkari Rasul bahwa dia Dajjal. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an, suatu ketika dia berjumpa dengan Ibnu Sayyid yang sudah dewasa, dan ketika itu matanya sudah mulai nampak buta sebelah. Maka Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an kemudian bertanya kepada Ibnu Sayyid ini tentang perubahan kedua matanya. Yang tadinya melihat tiba-tiba buta sebelah. Maka tiba-tiba kemudian Ibnu Sayyid ini istizah mengolok-olok Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu dan mengatakan, "Apa urusanmu dengan mataku? Kalau Allah mau, Allah letakkan mataku pada mulutmu." Maka Ibnu Umar pun marah
Kemudian tiba-tiba Ibnu Umar pun memukul Ibnu Sayyid. Ibnu Sayyid dipukul. Dia emosi, melihat Ibnu Sayyid emosi. Maka Abdullah Ibnu Umar ketakutan. Kemudian dia pun lari. Kemudian masuk ke rumah saudarinya Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu. Dan Hafsah ma'ruf banyak menghafal hadis-hadis Rasul, termasuk juga hadis-hadis tentang kemunculan Dajjal. Maka kasus itu dilaporkan kepada Hafsah. Maka Hafsah kemudian marah kepada Abdullah Ibnu Umar dan mengatakan, "Kenapa kau buat marah Ibnu Sayyid? Tidakkah kau mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak mungkin keluar Dajjal itu kecuali karena kemarahannya yang menyulutnya? Dan engkau sudah membuat dia marah." Bahkan ada satu kisah dari Ibnu Sayyid Al-Hudri radhiyallahu anhu. Kata Abu Sayyid Al-Hudri, "Suatu ketika aku keluar untuk berangkat haji bersama dengan rombongan para sahabat. Di tengah-tengah para sahabat dari Madinah ke Mekah, itu ada Ibnu Sayyid. Tapi pada saat itu Ibnu Sayyid dia sudah masuk Islam. Jadi Ibnu Sayyid ini tabi'in. Karena di zaman Rasulullah tidak masuk Islam, tapi setelah Rasul wafat dia masuk Islam. Maka dia adalah tabi'in. Dan Ibnu Sayyid dia ikut rombongan para sahabat untuk bertolak haji atau umrah ke kota Mekah dari Madinah. Rupanya Ibnu Sayyid ini berada di belakang rombongan. Ketika dia kecapean, keletihan, dia pun Ibnu Sayyid duduk di bawah pohon. Sementara para sahabat yang lain sudah meninggalkan dia jauh. Rupanya ada sahabat juga yang ketinggalan rombongan. Siapa? Abu Sayyid Al-Hudri radhiyallahu an. Lewatlah Abu Sayyid Al-Hudri dan dia melihat Ibnu Sayyid sedang duduk di bawah pohon. Tiba-tiba dipanggil, "Kemarilah wahai Abu Sayyid, minumlah bersamaku. Sesungguhnya cuaca sangat panas." Tiba-tiba Abu Sayyid pun kemudian dengan gamang dia mendekati Ibnu Sayyid. Karena dia juga orang yang mengatakan Ibnu Sayyid ini Dajjal. Ketakutan dia. Tetapi dia pun terpaksa duduk di samping Ibnu Sayyid. Kata Ibnu Sayyid, "Ya Abu Sayyid, kalau seandainya aku membawa tali, tentu sudah ku gantung leherku sendiri di atas pohon ini." Kata Abu Sayyid, "Memangnya kenapa?" Maka kata Ibnu Sayyid, "Karena apa yang diucapkan manusia kepadaku, mereka menuduh diriku Dajjal." Ya Abu Sayyid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat jelas menjelaskan tentang ciri-ciri Dajjal. Apakah ada pada diriku? Bukankah Dajjal, kata Ibnu Sayyid, dia kafir sementara saya muslim? Bukankah Dajjal, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak melahirkan anak alias mandul. Aku punya anak dan aku tinggalkan di kota Madinah. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Dajjal tidak masuk ke kota Madinah dan kota Mekah? Aku bolak-balik dari kota Madinah ke kota Mekah. Bukankah Dajjal begini dan begitu dan aku tidak seperti itu? Hampir-hampir Abu Sayyid kasihan dengan Ibnu Sayyid. Masalah ending ceritanya, kata Ibnu Sayyid, akan tetapi kalau engkau bertanya tentang Dajjal kepadaku, wahai Abu Sayyid, aku tahu di mana letaknya Dajjal. Akan kutunjukkan kau kepada dia. Ketika mendengar kalimat terakhir dari Ibnu Sayyid, maka Abu Sayyid pun marah dan ketakutan dan mengatakan, celaka, untuk hari ini dan seluruhnya wahai Ibnu Sayyid, dia membawa barangnya. Kemudian meninggalkan Ibnu Sayyid ketakutan. Sobat Rizki rahimakumullah, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat yang pernah melihat Dajjal dengan kedua matanya, dengan membawa 30 awak kapal yang bersama mereka menyaksikan Dajjal yang diikat di tengah hutan. Siapakah dia? Dia adalah Tamim ibnu Ausad dari radhiyallahu an. Bagaimana kisahnya? Fatimah ibnu Qais radhiyallahu an, dia mendengar suatu ketika Rasulullah berteriak, "As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah." Dan panggilan itu tidak lain kecuali karena perkara penting. Makanya Rasulullah mengatakan, "As-salatu jami'ah." Datanglah banyak para sahabat.
Maka Nabi SAW berdiri di atas mimbar dan mengatakan, "Aku mengumpulkan kalian," kata Rasul, "bukan karena rahbah, sebuah kabar gembira. Tidak hendak membagi-bagikan harta sedekah kepada kalian. Tidak juga untuk menakut-nakuti kalian. Mungkin ada musuh datang secara diam-diam. Kita harus menghadapi mereka. Bukan aku tidak mengumpulkan kalian karena sebuah perkara ketakutan, ataupun karena sebuah kabar gembira. Akan tetapi," kata Rasulullah, "ada seseorang namanya Tamim ibnu Aus Asy'ari, dulunya seorang Nasrani. Kemudian berbaiat kepadaku dan masuk Islam. Dia menceritakan kepadaku tentang Dajjal, persis yang aku ceritakan Dajjal kepada kalian." Kemudian Nabi SAW menceritakan, Tamim Ad-Dari bercerita bahwa dia mengendarai sebuah perahu bersama 30 awaknya. Tiba-tiba di tengah laut dipermainkan oleh ombak yang sangat besar, sehingga terhempas kapal itu di sebuah pulau yang entah berantah ada di mana. Turunlah Tamim Ad-Dari dengan 30 awak kapalnya ini karena ketakutan. Mulailah ia berjalan sampai di tengah hutan. Tiba-tiba di tengah hutan, dia berjumpa dengan binatang yang tidak jelas. Mana kubul, mana dubur, karena banyak bulunya. Depan dan belakang, atas dan bawah. Tiba-tiba rombongan Tamim Ad-Dari bertanya, "Siapa engkau?" Tiba-tiba makhluk yang berbulu ini berbicara dan mengatakan, "Ana Jasasah, Ana Jasasah." Kemudian rombongan ini mengatakan, "Siapa Jasasah?" Tetapi makhluk yang berbulu ini tidak menjawab, justru mengatakan, "Wahai kaum, teruslah kalian masuk ke dalam hutan. Di hutan ada tempat ibadah yang sudah kumuh, yang sudah lama. Di situ ada seseorang yang sudah menunggu kalian dan sangat rindu ingin mendengar kabar dari kalian. Berangkatlah ke sana." Maka dengan rasa takut, Tamim ibnu Aus dengan 30 rombongannya berangkat ke arah hutan, sesuai arahan binatang berbulu itu. Ketika mereka sampai di tempat ibadah yang sudah kumuh, itu masuklah Tamim ibnu Aus dan 30 awak kapal ini. Tiba-tiba, kemudian dia melihat ada laki-laki besar yang terantai dari leher sampai kaki. Kemudian dia tiba-tiba bertanya, "Dari mana asal kalian?" Maka Tamim Ad-Dari mengatakan, "Kami kaum dari Arab." "Untuk apa kau tanya soal itu?" Maka makhluk yang besar yang terikat itu kemudian balik bertanya dan mengatakan, "Aku tanya kepada kalian tentang nasib kebun kurma Baisan yang ada di Palestina. Kurma terbaik yang ada di Palestina. Apakah manusia masih mengambil manfaat daripada kurma Baisan itu? Apakah masih berbuah?" Maka kata Tamim Ad-Dari mengatakan, "Ya." Maka orang ini mengatakan, "Tahukah engkau, sebentar lagi kurma-kurma itu akan mengering dan tidak akan berbuah lagi. Bahkan hari ini kurma Baisan sudah tidak berbuah lagi, sobat. Bahkan tidak ada pohonnya lagi karena sering terkena bom-bom Israel apabila menyerang Palestina." Kemudian orang ini bertanya lagi tentang Buhairah, Tobariyah, Danau Tiberias, apakah masih penuh dengan airnya? Maka dia mengatakan, "Ya, airnya banyak." Maka orang ini mengatakan, "Sesungguhnya sebentar lagi airnya akan mengering. Bahkan hari ini sobat, airnya sudah mengering jauh." Kemudian dia pun bertanya tentang Ainul Zuhar, mata air Zuhar, mata air yang terbentang antara Urdun dan juga Syam atau Palestina. Kata orang ini mengatakan, "Apakah masih banyak airnya digunakan untuk warga?" Maka kata Tamim Ad-Dari, "Ya, masih banyak airnya. Bahkan penduduk kampung masih memanfaatkan air ini." Kemudian kata orang ini mengatakan, "Kalau begitu, kabarkan kepadaku tentang nabi yang muncul, yang diutus kepada orang-orang yang buta huruf. Apakah sudah muncul?" Maka Tamim Ad-Dari mengatakan, "Ya, dia keluar dari Mekah, kemudian hijrah ke Yasrib." Kemudian orang ini mengatakan, "Apakah orang Arab memeranginya?"
Maka Tamim mengatakan, ya, sebagian orang Arab memeranginya dan sebagian orang Arab membenarkannya. Maka orang ini mengatakan, sebaiknya orang-orang Arab itu mengikuti dia. Maksudnya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu lebih baik bagi mereka. Dan saya kabarkan kepada kalian tentang diriku. Aku adalah Al-Masih, dan hampir-hampir Allah izinkan aku untuk keluar kepada manusia. Maka Tamim ibnu Aus Ad-Dari kemudian ketakutan meninggalkan orang ini yang diikat sendirian. Kemudian dia pun meninggalkan pulau tersebut, dan belakangan dia datang kepada Rasulullah dan masuk Islam dan mengabarkan ceritanya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar cerita Tamim, kemudian diceritakan kepada para sahabatnya seperti yang sudah Rizky jelaskan tadi. Maka Rasulullah menambah ceritanya. Sesungguhnya yang ditemui orang Tamim adalah Dajjal. Dia akan keluar ke semua tempat kecuali 2 tempat, yaitu Mekah dan Madinah. Karena Dajjal tidak akan bisa masuk ke 2 kota itu, karena ada malaikat yang menghunuskan pedangnya dan akan menjaga kedua kota tersebut. Ketika Rasul menjelaskan keutamaan Madinah dan tidak akan dimasuki Dajjal, maka tongkat yang dipegangnya dipukul ke tanah dan mengatakan, inilah Madinah yang baik, Madinah yang baik, Madinah yang baik, dan Dajjal tidak akan masuk ke kota ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah Dajjal berada di Bahru Syam, di Laut Syam? Kata Rasul, iya tidak. Apakah dia berada di Laut Yaman? Kata Rasul, iya tidak. Tetapi dia akan datang dari sebelah timur, dari sebelah timur. Artinya di sini sahabat Tamim dari radhiyallahu an, ada seorang sahabat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala pernah berjumpa dengan Dajjal. Akan tetapi persisnya di mana pulau yang ditemui oleh Tamim ibnu Aus Ad-Dari sehingga berjumpa dengan Jassasa dan juga berjumpa dengan Dajjal tidak dijelaskan. Walaupun ada orang yang memprediksi bahwa itu kejadiannya di Laut Yaman, di sebuah pulau yang bernama Socotra. Ini pun tidak benar, karena Rasul yang mengatakan dari arah timur Madinah. Bahkan hadis yang jelas bahwa Dajjal itu akan muncul pertama kali di negeri yang mayoritas Syiah Asfahan, dan dia akan diikuti 70.000 Yahudi Asfahan dan akan meninggal di kota yang mayoritas Yahudi, Babi Lut. Dan tentu ini kisah yang menarik. Dari mana Dajjal keluar? Kemudian apa tanda-tanda yang jelas Dajjal itu keluar? Kemudian apa sepak terjangnya? Dan fitnah-fitnahnya. Wallahu alam. Itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.